Om Swastiastu, semeton Abiunik dimanapun berada. Salam Rahayu untuk kita semua. Kali ini Abiunik akan update tentang berita dunia, yaitu analisis lengkap Sri Mulyani soal situasi ekonomi dunia. Aktivitas ekonomi global tengah menghadapi tantangan berat. Hal ini dipicu oleh semakin terpecah hubungan antar negara. Alhasil, perpecahan ini meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan menggeser ekonomi dunia ke tatanan baru dari multilateral ke unilateral. Dunia mengalami perubahan yang sangat besar, sangat signifikan. Kalau kita sebutkan The New Economic Order, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN di kantornya Jakarta, Jumat, tanggal 14 Maret 2025. Perubahan tatanan ekonomi dunia saat ini, kata Sri Mulyani, dipicu oleh kepemimpinan Donald Trump yang kembali memegang kekuasaan sebagai Presiden Amerika Serikat untuk periode kedua. Di bawah kepemimpinan Trump, Amerika Serikat membawa prinsip hubungan antar negara yang semula menjunjung tinggi multilateralisme atau kerjasama global berdasarkan kesepakatan bersama menjadi unilateralisme, mengambil kebijakan berdasarkan tindakan sepihak tanpa memperdulikan kepentingan negara lain. Tatanan baru ekonomi ini merupakan tatanan ekonomi global yang tidak lagi mengikuti pakem ekonomi 50 tahun atau 60 tahun lalu. Dahulu globalisasi dan global rule base menjadi sandaran. Ini menjadi fondasi dalam interaksi antar negara setelah Perang Dunia Kedua. Saat itu semua negara sepakat membentuk rule order dari mulai hadirnya PBB, WTO, IMF, G20, dan World Bank. Tatanan ini berubah sejak Donald Trump memimpin pemerintahan Amerika Serikat untuk periode kedua. Semenjak munculnya Trump 2.0 unilateralism atau aksi sepihak dari satu negara yang merupakan negara terbesar di dunia jadi dominan. Jadi the rule of the game, ya tadinya multilateral jadi unilateral lanjutnya. Kondisi tatanan global yang berubah ini juga tampak dalam pertemuan G20 terakhir di Afrika Selatan. Banyak menteri-menteri negara tidak hadir dalam pertemuan bergengsi ini. Menurut Sri Mulyani, tamu yang hadir pun tidak sebanyak saat Indonesia memegang presidensi. Saat itu, Indonesia mampu menghadirkan seluruh anggota G20. Perubahan begitu besar dari tahun 2022 ke sini. Suatu perubahan 3 tahun telah mengubah orde dunia, memberikan implikasi sangat fundamental, tegasnya. Sejak dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025, Trump menandatangani banyak executive order yang menurut Sri Mulyani telah menimbulkan gejolak di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Terutama dari sisi gejolak nilai tukar rupiah yang melemah menjadi 16.162 rupiah per dolar Amerika Serikat pada akhir 2024. Sebab ia menerapkan kebijakan perang perdagangan terhadap negara-negara mitra dagangnya sendiri melalui pengenaan tarif tambahan terhadap barang dan jasa yang mereka impor dari negara yang mencatatkan surplus neraca perdagangan.
Gejolak ini dirasakan seluruh dunia dan ini terrefleksikan dalam kurs rupiah untuk sampai akhir Februari and period YTD Rp16.309 per dolar Amerika Serikat, kata Sri Mulyani. Selain rupiah, efek Trump juga terasa di yield SBN seiring dengan panasnya perang dagang antara Amerika Serikat, China, Kanada, dan Meksiko. Kendati demikian, Sri Mulyani mengaku posisi Indonesia masih lebih baik dibandingkan negara lain. Pada 2024, YTD yield kita 6,8% untuk SBN 10 tahun dan end of periodenya di 7%, paparnya. Tahun ini dia memperkirakan asumsi yield SBN sebesar 7%. Adapun realisasi di akhir Februari sebesar 6,8% dan 6,98% secara year to date atau YTD. Ini adalah bulan-bulan Januari, Februari yang tidak mudah dan tidak biasa, tegas Sri Mulyani. Kebijakan pengenaan tarif ini, kata Sri Mulyani, adalah bentuk mulainya peperangan di bidang ekonomi atau yang ia sebut war game. Sebab kebijakan pengenaan tarif ini berbalas karena negara mitra dagang utama Amerika Serikat turut mengenakan tarif perdagangan ke Amerika Serikat. Ini yang disebut war game di bidang ekonomi, kata Sri Mulyani. Trade yang tadinya berdasarkan rule base sekarang secara sepihak dapat diubah dan Presiden Trump mengincar negara yang memiliki surplus terhadap Amerika Serikat, paparnya. Sri Mulyani mengatakan kebijakan Trump yang mendasari pengenaan tarif perdagangan tambahan untuk barang-barang ekspor dari negara partnernya ialah negara-negara yang mengalami surplus perdagangan dengan Amerika Serikat. Maka China menjadi target utama Trump karena surplus perdagangannya mencapai 319,1 miliar US dollar pada tahun 2024. Lalu Meksiko 175,9 miliar US dollar dan Vietnam 129,4 miliar US dollar. Indonesia pun menurutnya masuk ke dalam kategori yang bisa dikenakan tarif tambahan oleh Trump karena surplus perdagangan Indonesia ke Amerika Serikat urutan ke-15 yakni senilai 19,3 miliar US dollar. Sri Mulyani menjelaskan bahwa jika kebijakan tarif diberlakukan ke Indonesia, hal tersebut menciptakan biaya rantai pasok sektor manufaktur hingga sektor digital yang akan meningkat. Rantai pasok juga akan mengalami disrupsi, harga komoditas mengalami volatilitas, dan sentimen pasar akan terus-menerus terayun-ayun volatile seperti yang terjadi pada 1 bulan terakhir. Ini menimbulkan semua negara sekarang berpikir peta dunia dari sisi ekonomi seperti apa keputusan mengenai investasi, relokasi, dan juga rekonfigurasi dari rantai pasok, ujarnya. Tak heran kini semakin muncul hubungan pertemanan antar negara yang retak. Contohnya hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Kanada serta Amerika Serikat dan Meksiko. Keputusan investasi, relokasi, rekonfigurasi dari rantai pasok selama ini yang dianggap aman, yang friendshoring, sudah tidak ada lagi sekarang. Definisi friend sudah tidak ada lagi, ungkapnya. Amerika Serikat yang selama ini menjadi promotor perdagangan bebas antara Kanada, Meksiko, dan Amerika berbelok setelah kepemimpinan Trump. Hubungan investasi dan perdagangan kini berjalan unilateral. Amerika Serikat secara sepihak menyampaikan, mengimpuls atau memantik tarif. Trump tiba-tiba menerapkan kepada negara tetangganya NAFTA. Tiba-tiba
tetangga dikenakan tarif 10% untuk dan energi 25%. Untuk komoditas lainnya, kata Sri Mulyani. Adapun pengenaan tarif yang lebih tinggi ini sudah dikenakan sejak masa pemerintahan Trump periode pertama tahun 2017 sampai 2021. Pada periode kedua, tarif terhadap negara-negara tetangga tersebut ditambah 10%. Reaksinya sungguh luar biasa. Cek Google, ini luar biasa negatif, ungkapnya. Di tengah perang dagang ini, Sri Mulyani mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Indonesia harus memperkuat diri karena ini adalah situasi yang tidak biasa dan sangat unilateral. Maka dari itu, Presiden Prabowo mengingatkan harus menguatkan diri karena dunia bukan dalam situasi yang biasa kita kenal, sangat unilateral, tegas Sri Mulyani. Harga-harga komoditas ekspor andalan Indonesia pun sudah mulai berjatuhan akibat berubahnya tatanan ekonomi dunia itu, kecuali minyak kelapa sawit atau crude palm oil yang disingkat CPO. Sri Mulyani mengatakan harga CPO secara tahunan atau year on year naik 27,8%. Demikian juga secara bulanan atau month to month yang naiknya 2,1%. Walaupun secara year to date hanya minus 0,5% menjadi 1,095 US dollar per ton. Kalau ada sedikit berita baik, harga CPO mengalami recovery year on year dibandingkan tahun lalu, kata Sri Mulyani. Adapun untuk komoditas lain seperti batu bara, anjlok secara tahunan minus 12,6% menjadi senilai 104,6 US dollar per metrik ton. Secara year to date bahkan anjloknya 16,5% dan secara bulanan atau month to month minus 1%. Untuk harga nikel masih mengalami perbaikan secara bulanan dengan kenaikan sebesar 6,6%. Demikian juga secara tahun berjalan atau year to date dengan tumbuh 8%. Sedangkan year on year minus 6% menjadi 16,55 US dollar per metrik ton. Dan harga komoditas yang mengalami koreksi masih berlangsung hingga sekarang adalah harga pangan karena masih bervariasi paparnya. Demikianlah berita global Abionik. Abionik tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.